kedengaran kalau di luar sana mungkin sudah hujan di wilayah Anda. Ya, daripada Anda kemana-mana ataukah Anda sambil duduk santai di rumah maupun di warung ataupun masih stay di sekolah Bapak Ibu guru, mungkin bisa langsung ikut gabung ya di channel kita, di fanpage kita di Radio Suara Pendidikan Jombang. Anda bisa berkirim pesan atau menulis di kolom komentar ataukah via WhatsApp yang di layar kaca Anda sudah tertera terkait dengan rumah belajar. Ya, ini seperti apa nih yang akan kita bahas atau disampaikan oleh Mas Didin Handoko. Silakan Mas Didin. Ya. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan menyapa dulu sahabat rumah belajar baik yang ada di Jombang ataupun yang ada di seluruh Indonesia, gitu ya. Oke, sahabat rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, seperti itu. Oke. Nah, kali ini sebelum saya akan jelaskan, ada beberapa fitur yang ada di rumah belajar. Bisa ditampilkan layar laptop saya. Di sini apa itu portal rumah belajar? Sebelum kita lanjut ke portal rumah belajar, portal rumah belajar itu bisa diakses dua cara. Yang pertama dengan menggunakan laptop, dan yang kedua bisa menggunakan HP masing-masing. Dimana kalau kita menggunakan laptop, kita langsung buka saja, boleh menggunakan Google Chrome atau Mozilla, Opera dan sebagainya. Kita ketik belajar.kemdikbud.go.id atau tulis saja di Google rumah belajar, kemudian klik enter. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan layar utama dashboard rumah belajar, di mana di rumah belajar ini ada 9 fitur utama dan 3 fitur pendukung yang bisa diakses secara gratis oleh seluruh jajaran pendidikan, baik itu guru, siswa maupun masyarakat luas gitu. Nah, portal rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi di dalam rumah belajar itu ada banyak sekali fitur-fitur yang mendukung dalam proses pembelajaran. Itu. Apa saja sih fitur-fiturnya di sini? Kita lihat dulu. Fitur-fiturnya di sini yang pertama ada sumber belajar. Kan Anda siapkan juga handphone Anda ataukah laptop Anda atau notebook Anda atau tablet Anda ya. Silakan Anda simak ya paparan dari Mas Didin Handoko dari sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Timur yang tentunya akan berbagi pengalaman dan juga fitur-fitur apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya, sehingga para orang tua di rumah ini juga bisa menjadikan diri kita ini lebih kaya ya akan informasi-informasi yang tentunya bersumber dari sumber yang relevan, yaitu rumah belajar yang tentunya itu gratis gitu ya kawan. Dan selain di Kemendikbud juga menyediakan aplikasi Kipin School 4.0, Anda bisa langsung juga mengakses ya. Mumpung hari ini adalah timing yang pas, Anda harus membuka rumah belajar nih, karena ada edaran, ada 14 hari ya, ini belajar di rumah hingga pada tanggal 29. Nah, seperti apa mungkin bisa dilanjutkan Mas Didin? Ini diulang atau? Ya, dilanjutkan atau diulang, monggo silakan. Tidak apa-apa. Oke, sahabat rumah belajar yang ada di Jombang maupun di seluruh Indonesia, sama-sama kita menyimak tentang bagaimana kita memanfaatkan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Oke, nah jargon rumah belajar itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi dengan orang tua, dengan kakak di rumah, dengan ayah bunda, kita juga bisa belajar. Dengan apa? Dengan portal rumah belajar yang sudah disediakan oleh Pustekom Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, apa sih rumah belajar itu? Portal rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Jadi kalau sekarang gencar-gencarnya kita belajar di rumah
atau kita harus belajar di rumah, portal Rumah Belajar salah satu solusinya untuk pembelajaran di rumah, seperti itu. Nah, sahabat Rumah Belajar, apa saja sih fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar itu? Fitur-fiturnya itu ada 9 fitur utama dan 3 fitur pendukung. Salah satunya, sebelum saya menjelaskan ke fitur utama, bagaimana untuk membuka Rumah Belajar itu, kalau pakai laptop, buka saja, klik saja di Google Chrome atau Mozilla atau Opera. Dengan syarat laptopnya harus tersambung internet, seperti itu. Nah, setelah itu ketik saja belajar.kemdikbud.go.id atau ketik saja di Google Rumah Belajar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa diakses. Apakah akses Rumah Belajar ini daftar dulu atau bagaimana gitu? Nah, mengakses Rumah Belajar ini ada 2 cara. Kita menggunakan tanpa pengguna, tanpa kita daftar dulu, kita bisa menggunakan. Atau dengan cara kita daftar atau sebagai pengguna. Bagaimana caranya? Kita simak ya. Nah, di sini misalkan kita sudah masuk, di sini kita login di sini, kita klik login. Ini yang pakai pengguna. Sebentar, ini masih proses. Nah, ini adalah tampilan untuk login, di mana jikalau Bapak Ibu di rumah atau Bapak Ibu guru di rumah bisa login melalui 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan Google, akun Google Bapak Ibu atau adik-adik di rumah. Kemudian atau sudah punya daftar Rumah Belajar, atau menggunakan Facebook kalian. Jadi mudah sekali, tinggal mengklik salah 3 dari ini. Misalkan pakai Google, Rumah Belajar, atau Facebook. Sangat mudah, seperti itu. Nah, kalau adik-adik kesulitan misalkan login, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Google, jangan khawatir. Adik-adik atau Bapak Ibu bisa menggunakan tanpa pengguna, langsung saja menggunakannya seperti ini di portal Rumah Belajar seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Apa saja fiturnya? Yang pertama, sumber belajar. Gambarnya seperti ini, sumber belajar. Kemudian kelas digital. Ini yang kedua. Yang ketiga, laboratorium maya. Kemudian yang keempat, bank soal. Kemudian fitur lainnya yaitu ada buku sekolah elektronik. Kemudian modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini untuk Bapak Ibu guru. Kemudian fitur pendukung lainnya yang tidak kalah menarik dan manfaat dalam pembelajaran. Apa saja? Karya komunitas. Jadi karya-karya guru yang ada di seluruh Indonesia ada di sini. Kemudian karya guru juga ada di sini. Kemudian karya bahasa dan sastra Indonesia. Nah, Rumah Belajar ini juga terintegrasi oleh beberapa website kementerian yang ada di Indonesia. Di sini ada Pustekom, ada Radio Edukasi, ada Office, ada juga PM4TK, dari IPA sampai PM4TK, IPS PKN, seperti itu. Sangat terintegrasi sekali dengan website kementerian-kementerian gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana cara menggunakan sumber belajar. Jadi begini, misalkan kita sudah buka di sini fitur utama yaitu sumber belajar. Bagaimana caranya kita menggunakan sumber belajar itu? Maka tinggal klik coba sekarang. Gitu. Kita klik coba sekarang. Sebentar, ini masih proses. Nah, ini adalah tampilan sumber belajar, di mana tampilan sumber belajar ini sudah ditata sedemikian rupa dengan baik
berisi tentang video pembelajaran animasi dan juga flash, di mana misalkan adik-adik atau bapak ibu mengajar di sekolah di jenjang SD, tinggal ngeklik saja yang di SD sebelah sini. Ini ada SLB, ada PAUD, ada SD, ada SMP, SMA, dan SMK. Saya coba untuk memanfaatkan sumber belajar di sini. Saya coba untuk mengakses yang pembelajaran SD ini. Nah, kalau sudah masuk pembelajaran SD, maka carilah kelas yang ingin dibuka mata pelajaran. Oh, misalkan saya kelas 6 seperti itu. Kita klik di kelas ini. Ambil kelas 6. Kemudian mata pelajaran yang ingin dipelajari, seperti itu. Kita tinggal klik saja, kita cari misalkan di sini Pak Didin kasih contoh matematika seperti itu. Nah, matematika. Di sini ada coba saya putarkan satu video pembelajaran, yaitu yang saya buat sendiri di sini. Nah, ini adalah salah satu video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Nah, ini video yang saya buat sendiri. Alhamdulillah, saya mempunyai video-video yang ada di sumber belajar. Jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu video yang bisa digunakan atau direferensi untuk adik-adik sekolah dasar seperti itu. Oke, fitur lainnya, ini ada fitur sumber belajar. Ada fitur lainnya yaitu kelas digital. Nah, kelas digital ini untuk saat ini mungkin lagi gejar-gejarnya pembelajaran yang online atau jarak jauh. Gitu. Pembelajaran online jarak jauh ini bisa menggunakan rumah belajar, di mana kelas digital ini adalah sebuah learning management system atau LSM yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Nah, ini cocok sekali untuk saat ini, kejadian saat ini, di mana kejadian saat ini kita harus belajar di rumah itu. Nah, kita buka dulu bagaimana cara mengakses kelas digital, atau biasanya saya sebut itu kelas maya gitu. Kelas maya. Cara aksesnya gampang sekali. Klik saja. Coba sekarang. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan kelas maya. Nah, sahabat rumah belajar yang ada di rumah atau di manapun berada, untuk memanfaat kelas maya ini butuh proses, prosesnya maksudnya bagaimana? Sekolahnya harus daftar dulu sebagai akun penyelenggara. Kalau sekolahnya sudah terdaftar, maka siswa dan guru otomatis bisa mendaftar diri sebagai kelas maya seperti itu. Nih, kalau dijelaskan di sini nanti butuh waktu 1 hari 2 hari gitu. Jadi saya akan jelaskan sekilas saja seperti itu. Gitu. Nah, setelah kelas maya, kita lanjut ke laboratorium maya. Laboratorium maya ini fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi biasanya kalau kita praktek menggunakan lab laboratorium yang ada bahan-bahan kimia atau alat-alat seperti itu, tapi di rumah belajar kita juga bisa praktek loh ya.
Pakai fitur apa? Fitur kelas maya. Kita coba sekarang kelas mayanya. Bagaimana cara mengaksesnya? Tinggal klik saja. Coba sekarang seperti itu. Oke, kawan, tentunya Anda yang di rumah yang barusan menjelas atau melihat nih ya paparan langsung dari Mas Didin Handoko, ya luar biasa ya ketika mungkin Anda saat ini yang sudah akrab betul dengan aplikasi ini ya, mungkin Anda bisa sharekan ya kepada orang-orang yang belum tahu ini. Nah, Mas Didin, ini untuk tahun 2020 ini ada perkembangan apa dalam aplikasi yang kita sebut rumah belajar ini? Ya. Untuk tahun 2020 ini perkembangannya mungkin lambat laut, kalau saya rasa itu sangat cepat sih. Dari yang awal saya tahu aplikasinya cuma HTML5 atau Flash gitu, sekarang sudah dikemas menjadi ada video pembelajarannya seperti itu. Ada banyak fitur-fitur yang bisa diakses, yang digunakan. Misalkan ada sekarang kejar-kejar literasi digital gitu. Kita bisa mengakses menggunakan karya bahasa dan sastra seperti itu. Di situ banyak sekali buku-buku bacaan. Ini biasanya kalau sekolahan yang berkendala tentang perpustakaan yang minim atau perpustakaan yang ala kadarnya seperti itu. Kayak madrasah saya sih. Saya biasanya menggunakan fitur rumah belajar. Pakai fitur apa? Karya bahasa dan sastra seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk anak-anak. Jadi intinya setiap tahun ini ada perkembangan. Ada perkembangannya ada setiap update tahun. ya rumah belajar. Ya. Kadang-kadang kan ketika kita bicara soal aplikasi milik pemerintah gitu ya. Kalau yang dulu nggak pernah mau ikut berkembang. Jadi itu saja. Ya jangan salah gitu ya, ketika ada aplikasi dari pihak swasta ataukah pihak lain muncul dan itu menjadi favorit gitu ya. Nah itu makanya untuk kawan-kawan yang memiliki akses yang ataukah Anda ingin memberikan sumbangsih ya banyak hal-hal, Anda bisa cek ya video ini setelah siaran langsung kami di hari ini. Nah Mas Didin, ketika kita bicara soal learning nih ataukah virtual learning tadi ya. Ini kan pas sekali ketika hari ini diterapkan belajar di rumah selama 14 hari gitu ya. Nah, ini ada kendala nggak ketika penerapan ini ataukah misalnya keterbatasan akses, misalnya kalau guru kan harus itu ada fitur guru dan siswa gitu ya. Ini untuk bank soalnya ini ditentukan di sana ya. Untuk bank soalnya, misalkan fitur untuk membuka bank soal tidak harus menjadi siswa atau tidak harus menjadi guru. Tidak harus menjadi siswa atau menjadi guru. Jadi semuanya, misalkan guru ingin mencoba bank soal, bisa langsung saja gitu. Bisa langsung saja klik saja bank soal gitu. Apalagi kalau siswa, jadi siswa buka saja di laman rumah belajar, kemudian klik rumah belajar, yang fitur bank soal akan muncul seperti ini Pak. Seperti yang ada di layar saya ini, ada sudah dibagi beberapa jenjang sekolah. Jadi ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa dan sebagainya gitu. Nah, setelah anak-anak ingin mencoba fitur ini, fitur rumah belajar ini, misalkan bank soal, anak-anak langsung misalkan ingin mencoba soal itu, langsung anak-anak tahu betul berapa, nilainya bagaimana, ada pembahasannya juga seperti itu. Jadi secara nggak langsung itu bisa menjadi pembelajaran mereka yang mandiri gitu ya. Mandiri gitu. Bisa. Mandiri bisa, dibimbing juga bisa. Karena secara analisis mereka juga bisa tahu, oh ini jawabannya yang benar ternyata. Oke. Mungkin kawan ini tidak jauh beda ya dengan aplikasi sebelah gitu ya. Iya, tidak jauh beda dengan aplikasi sebelah gitu. Yang bedanya ya sebelah Pak ya. Bayar, yang ini gratis. Gratis, tis gitu. Ini ibu-ibu dan juga ayah bunda di rumah ataupun bapak ibu guru yang baru mengenal yang namanya rumah belajar, karena kemarin banyak nih bapak ibu guru yang kebingungan nih itu pakai apa rumah belajar, nggak tahu caranya ataukah
malah mereka menggunakan aplikasi yang berbasis buatan Amerika gitu ya. Ada yang seperti Edmodo, Schoology, ada beberapa aplikasi lain yang itu malah mereka gunakan untuk itu, padahal di rumah belajar juga mendukung untuk itu semuanya. Disiapkan itu semua gitu. Oke, Mas Didin, kita bicara soal aplikasi, dalamnya cukup banyak sekali ya fitur-fiturnya. Mungkin Anda bisa langsung download, linknya kita akan bagi untuk Anda. Tinggal mudah sekali ya, tinggal aja klik rumah belajar itu aja udah, atau rumah belajar Kemendikbud, udah keluar tuh di layar kaca Anda atau di handphone Anda ataukah di PC Anda. Pakai Playstore juga bisa. Pakai Playstore bisa ya, di download ya. Rumah belajar gitu. Nah, tuh tinggal klik rumah belajar, Anda bisa langsung mendownload aplikasinya, login, belajar di rumah kapan saja dan juga di mana saja. Ketika kita bicara soal aplikasi ataukah rumah belajar ini, kita ingin tahu lebih dalam nih, Mas Didin. Aplikasi rumah belajar ini, apakah guru siswa ini bisa nggak ngisi konten di dalamnya? Oh gitu. Iya. Untuk aplikasi untuk mengisi konten biasanya itu lebih utama guru. Komunitas guru atau guru itu bisa mengisi di sini kontennya. Contohnya Bang Soal tadi. Ya. Misalkan saya juga ingin memberikan latihan kepada anak didik saya bisa menggunakan Bang Soal. Saya bisa menulis di situ, membuat soal, maksud saya membuat soal di situ, kemudian kita simpan, kita berikan ke anak-anak. Jadi rumah belajar ini juga bisa guru-guru ikut sumbangsi untuk mengisi konten-konten yang ada di rumah belajar seperti itu. Ada sumber belajar berupa video pembelajaran, ada Bang Soal berupa latihan-latihan soal, dan itu tertera nanti namanya, misalkan saya, jadi nama saya di Bang Soal seperti itu. Dan ini bisa digunakan untuk karya ilmiah Bapak Ibu guru ya, salah satu karya ilmiah yang bisa dibuat untuk kepentingan pendidikan seperti itu. Oke, intinya kawan, Anda bisa berkreasi, tidak hanya menjadi seorang pengguna atau user saja di rumah belajar ini. Mungkin Bapak Ibu guru atau akademisi ya, rekan-rekan mahasiswa yang mengajar juga, alangkah baiknya ketika Anda punya kreativitas ataukah inovasi yang ini mungkin atau dan sangat mungkin sekali untuk bisa dimanfaatkan orang lain, Anda bisa langsung nih ya dalemi nih aplikasinya, atau langsung datang ke tempatnya Pak Didin nih untuk berkonsultasi seperti apa sih kalau untuk memasukkan karya saya ke sana misalnya. Jangan-jangan Bapak Ibu guru memiliki karya tapi bingung nih publikasinya gimana gitu ya. Atau bisa datang ke Radio Suara Pendidikan, silahkan kita akan fasilitasi untuk bertemu Kang Didin ini. Ya emang ketika kita memiliki sebuah aplikasi atau platform yang ini didukung oleh pemerintah pusat, tapi kita tidak manfaatkan, malah kita menggunakan fasilitas lain yang berbayar gitu ya. Nah ini alangkah baiknya mungkin Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan yang ada di rumah bisa memanfaatkan platform rumah belajar Kemendikbud ini. Baik Mas Didin, kita akan kupas lebih dalam lagi ya soal Mas Didin sampai terjun ke rumah belajar ini seperti apa nantinya. Kita break sejenak setelah insert informasi yang disiapkan oleh tim redaksi Suara Pendidikan.